Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah penyesatan mendatangkan malapetaka. Bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk semakin beriman lebih mendalam. Yesus menegaskan agar kita berhati-hati dengan penyesatan. Penyesatan adalah hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus hidup dalam iman dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita mesti menjadi seorang pengajar iman dan menjadi teladan hidup dalam iman. Walau tidak gampang menjadi pengajar, apalagi dalam hal iman. Kita harus mengajarkan ajaran yang benar. Kita sendiri harus berusaha menjadi seorang yang saleh, bijaksana, tidak angkuh, dapat menahan diri, rela mengampuni, dan sungguh beriman. Kita mesti menjadi saksi iman yang membawa pada kebenaran, bukan menjadi pembawa atau menjadi sumber penyesatan bagi sesama yang lain. Semakin seseorang dikatakan kuat dalam beriman, mestinya dia semakin mengasihi sesama. Sebab iman tidak saja menyangkut kedekatan hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa, tetapi juga terungkap dalam kasih terhadap sesama. Sekecil apapun iman kita, kita bisa melakukan hal-hal yang besar maupun hal kecil. Haruslah kita lakukan dengan cinta yang besar. Sebagaimana Santo Martinus dari Tours yang kita peringati hari ini lakukan. Ia menentang keras ajaran sesat. Khotbah-khotbahnya pun ditunjang oleh banyak keajaiban. Ia mempertobatkan orang dengan ajaran dan khotbah-khotbahnya, sehingga banyak orang yang bertobat dan mengikuti jalan Kristus.
banyak orang Ia selamatkan dan membawa mereka kepada Kristus dan ajarannya. Kita ingat perintah utama kedua yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Beriman berarti senantiasa hidup dalam kasih. Semakin hidup beriman kita kuat, sesungguhnya kita semakin bertumbuh dalam semangat pengampunan. Semakin beriman berarti kita juga menjadi teladan menuju kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti kita mengalirkan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hanya dalam kesatuan dengan Dia kita mampu untuk mengampuni dengan tulus hati. Kita diajak oleh Yesus untuk mengarahkan hati dan jiwa kita kepadanya. Kita memusatkan perasaan, pikiran, dan seluruh diri kita padanya, sehingga kita pun dimurnikan dan dimampukan untuk selalu mengalirkan rahmat pengampunan kepada setiap orang yang bersalah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.